Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irsad Al-Hafidz Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Nah, untuk IP address sendiri ada IP address versi 4 dan juga IP address versi 6 ya teman-teman. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang IP address versi 4. Jadi kita tidak akan membahas tentang IP address versi 6 terlebih dahulu. Oke. Nah, IP address 4 versi 4 ini berjumlah 32 bit ya teman-teman. Untuk IP address versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Tiap x ini itu adalah angka. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255. Tidak ada yang kurang seperti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min seterusnya. Dan tidak lebih dari 255 seperti 256, 257, 600, 300, 800, dan seterusnya. Tidak ada ya teman-teman, yaitu selalu dari 0 sampai 255. Contoh IP-nya kita mempunyai IP yaitu 192.168.1.1. Teman-teman sebenarnya bebas, tidak selalu IP-nya yaitu 192.168.1.1. Yang penting 0 sampai 255 angkanya. Namun kali ini kita akan memakai yang ini saja ya teman-teman. IP 192.168.1.1. Untuk penulisan IP address yang benar adalah memakai /24. Apa sih /24 ini? /24 ini namanya prefix. Ya, teman-teman. Apa itu prefix? Prefix adalah total IP yang bisa kita pakai atau kita gunakan ya teman-teman. Oke. Di sini ingat ya teman-teman bahwa /24 ini namanya prefix. Kegunaannya untuk mencari total IP yang bisa kita pakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar tentang yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari yang namanya total IP, terus subnet mask, yang ketiga IP network, terus IP broadcast, dan yang terakhir broadcast. Ini kurang ya teman-teman. IP dan yang terakhir yaitu IP range ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus paham bahwa subnetting itu kita akan atau harus mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, kita langsung saja untuk total IP-nya kita menggunakan rumus 32 dikurang prefix ya teman-teman. Prefix. Sebenarnya ada rumus yang susah. Adalah menggunakan biner, yaitu yang angkanya 0101010101. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang biner. Namun, kali ini kita pakai rumus yang gampang yaitu yang ini ya teman-teman. 32 dikurang prefix. 32 itu dari mana ya teman-teman? 32 itu dari
ini ya teman-teman. Total IP versi 4 itu totalnya 32 bit ya teman. Oke, kita langsung masukin saja 32 bit. Ya, 32 bit ya. Jadi 32 dikurang prefix. Itu yang ini ya teman-teman, 24. Yang hasilnya adalah 8. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan saja 2 pangkat. Pangkat. Tunggu teman-teman. Pangkat 8. Kenapa ini 2 pangkat? Karena di sananya ya teman-teman, udah dipatenkan yaitu 2 pangkat. Lalu ini 8-nya dari mana? 8-nya itu dari sini ya teman-teman. Dari hasil 32 dikurang prefiksnya teman-teman. Oke. Kita hasilkan saja 2 pangkat 8 yaitu hasilnya 256 ya teman-teman. Nah, dari 256 ini total IP yang bisa dipakai adalah 0 sampai 255. Nah, ini total IP yang bisa kita pakai dari /24 ya teman-teman. Setelah itu, kita akan mencari yang namanya subnet max. Subnet max sama saja seperti prefix, yaitu untuk mencari total IP yang bisa kita pakai teman-teman. Oke, pada konfigurasi Cisco di situ kita konfigurasinya menggunakan sebentar ya teman-teman, menggunakan subnet max. Lalu kalau di Winbox kita menggunakan konfigurasinya yaitu prefix. Jika di Windows konfigurasinya yaitu subnet max juga ya teman-teman. Jadi teman-teman sama saja antara subnet max dan prefix ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pada rumusnya ya teman-teman. Untuk mencari subnet max itu adalah 256. Hasil dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Yang jumlahnya 256. Dikurang 256 juga ya teman-teman. Yang hasil dari 2 pangkat 8 ini. Jadi hasil dari 256 dikurang 256 adalah 0. Oke. Untuk penulisannya begini. 255.255.255.0. Yang diganti yang ujungnya aja ya teman-teman. Itu adalah untuk subnet max. Untuk IP network, sebelumnya IP network adalah IP awal. Dan IP awal itu adalah angka 0 ya teman-teman. Angka 0. Spasi dulu ya. Angka 0. Jadi untuk IP network adalah jawabannya 0 ya teman-teman. Dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu adalah 255 ya teman-teman. Oke, ini untuk IP broadcast. Nah, untuk mencari IP range yaitu teman-teman, setelah IP network yaitu 1, dan sebelum
IP broadcast, yaitu 254. Teman-teman paham ya sampai sini? Untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Setelah itu, jika teman-teman ngerti, kita akan mengerjakan soal berikut ini, yaitu 172.168.5.1 slash ini 5.168 slash 26. Oke teman-teman, soal yang ini sama saja cara jawabnya seperti soal yang di atas begini ini ya teman-teman. Yaitu kita harus mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, lalu yang terakhir yaitu IP range ya teman-teman. Oke, kita langsung saja cek ke caranya, yaitu 32 dikurang prefix sama dengan, tunggu, yaitu 32, lalu prefixnya yang ini ya teman-teman, ingat. Jadi dikurang 26. Yang hasilnya yaitu 6. Lalu setelah itu 2 pangkat 6, yaitu yang hasilnya 64. Oke teman-teman, sekarang kita mencari subnet masknya, yaitu 256 dikurangin 64, yang hasilnya adalah 192. Kita masukkan saja 255.255.192. Untuk IP networknya adalah 0, dan untuk IP broadcastnya yaitu kita ini 64 dikurangin 1, yaitu 63 ya teman-teman. Dan untuk IP range-nya yaitu teman-teman, setelah IP network dan sebelum broadcast. Setelah IP network adalah 1, dan sebelum IP broadcast adalah 62 ya teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa IP network itu selalu hasilnya genap, dan untuk IP broadcast yaitu hasilnya selalu ganjil. Dan ingat bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu hanyalah IP range saja ya teman-teman. Oke. Jika teman-teman sudah paham, kita akan mengerjakan soal lagi, yaitu yang soalnya seperti ini. 10.10.10 10.50/27. Oke teman-teman, cara mengerjakan soal ini seperti cara sebelumnya, yaitu kita mencari total IP terlebih dahulu, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir adalah IP range ya teman-teman. Oke, untuk total IP-nya yaitu 32 dikurang 27, yang hasilnya adalah 5. Lalu 2 dipangkatkan
5. Jadi 2 pangkat 5 adalah hasilnya 32 ya teman-teman. Oke, untuk mencari subnet masknya kita ketik saja 256 lalu dikurang total IP yaitu 32 yang hasilnya adalah 224. Oke, kita masukkan saja 255.255.255.224. Itu adalah untuk subnet masknya ya teman-teman. Oke, untuk IP network adalah 0 dan IP broadcast yaitu total IP dikurang 1, yaitu kan 32 total IP-nya, dikurang 1, yaitu hasilnya 31 ya teman-teman. Namun pada soalnya sendiri, teman-teman bisa dilihat bahwa soalnya adalah 50. Bahwa 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast yang masuk, karena untuk slash 27 itu hanya bisa dipakai oleh 32 IP saja ya teman-teman. Teman-teman, ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah untuk lanjutannya yaitu dari subnet pertama 0 sampai 31. Dan untuk blok subnet kedua adalah 31 ditambah 1 yaitu hasilnya 32. Lalu IP network 32 ditambah total IP itu 64. Lalu dikurang 1 yang hasilnya adalah 63. Itu untuk blok subnet yang kedua. Bahwa 50 itu sudah masuk ke dalam blok subnet yang kedua ya teman-teman. Yang namanya blok subnet mungkin teman-teman ingin soalnya diganti menjadi 70. Oke, kita cari blok subnet selanjutnya. Yaitu ini 63 ditambah 1 yang hasilnya adalah 64. Lalu untuk mencari IP broadcast-nya yaitu teman-teman tinggal 64 ditambah 32 yang hasilnya adalah 96 lalu dikurangin 1 yang hasilnya 95 ya teman-teman. Itu untuk IP box subnet yang ketiga. Bahwa 70 itu sudah termasuk ke dalam blok subnet yang ketiga. Kita masukkan IP range-nya ya teman-teman. Yaitu kita masukkan untuk IP range-nya itu blok subnet yang ketiga. Setelah IP network yaitu 65 dan sebelum IP broadcast yaitu 94 ya teman-teman. Teman-teman bisa paham ya sampai sini untuk konsep IP-nya. Dan teman-teman harus ingat bahwa blok subnet pertama dan subnet kedua itu tidak bisa berkomunikasi. Misalnya kan ada komputer PC A yaitu IP-nya 10 dan untuk komputer B IP-nya 33. Nah, itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet. Oke, setelah kita mengerjakan soal di atas dan membahas tentang IP address dan subnetting, nah di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya IP public dan akan membahas juga tentang yang namanya IP private. Nah, untuk IP public sendiri, itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan dimana saja. Contohnya, kita memiliki Facebook. Lalu, facebook.com. Lalu kita mempunyai IP-nya yaitu contohnya 10.10.10.10. Lalu kita juga mempunyai Google. Yang mempunyai ID-nya misalkan 8.8.8.8. Nah, ini bisa diakses maupun
dibuka di mana saja, seperti di kantor, restoran, di sekolah, di rumah, di mana saja, asalkan menggunakan internet ya teman-teman. Itu adalah pengertian untuk IP public. Nah, untuk IP private sendiri, IP private tidak bisa diakses di mana saja karena IP private itu sama seperti namanya private. Jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan kita di sini mempunyai IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, IP ini hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman. Begitu saja teman-teman untuk pengenalan dengan IP public dan IP private. Yaitu IP public bisa diakses di mana saja dan IP private hanya bisa diakses di satu tempat saja. Guys, Kak. Setelah membahas ini IP public dan IP private, kita akan melanjutkan yaitu membahas tentang konsep switch, dan router ya teman-teman. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device dalam satu blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk pengertian dari switch. Misalkan di sini kita mempunyai contoh ada PC 1 lalu terhubung dengan switch, lalu terhubung lagi dengan PC 2, lalu terhubung lagi dengan PC 3. Tunggu, dulu. Terhubung lagi dengan PC 3 di bawahnya. Begitu ya teman-teman, ini PC 1 terhubung oleh kabel kepada switch, lalu switch terhubung dengan kabel kepada PC 2, lalu switch juga terhubung dengan kabel kepada PC 3. Kabelnya itu namanya adalah UTP atau XTP. Oke. Nah, untuk konsep switch itu misalkan di sini PC 1 mempunyai IP address-nya yaitu 192.168.168.1. Lalu PC 2 memiliki IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, di sini untuk PC 3-nya mempunyai IP address yaitu 192.168.1.3 ya teman-teman. Nah, di sini size-nya adalah 192.168.1.0/27 dengan 32. Nah, kenapa ini 32? Ini maksudnya adalah untuk IP yang bisa dipakai. Jadi, yang bisa dipakai itu hanya 32 IP saja ya teman-teman. Untuk blok subnet yang sama. Ya, teman-teman, untuk blok subnet yang pertama itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling menghubungkan antara PC ya teman-teman, karena itu untuk konsep switch. Nah, untuk router sendiri, router adalah menghubungkan
device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, teman-teman, misalnya kita mempunyai yang kayak tadi, yang kayak ini ya. Kita salin terlebih dahulu. Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Oke. Spasi. Oke. Tunggu. Oke, dari switch ini, tunggu. Kita spasi dulu. Dari switch ini ada kabel yang terhubung dengan yang namanya router. Tunggu, kita kasih kabel. Ini contoh kabel ya, teman-teman. Misalnya ini kabel. Ini nyambung dengan yang namanya router. Lalu router ini tersambung lagi dengan yang namanya PC4. Contohnya. Kita kurang jarak. PC. Ini namanya PC4 ya, teman. Contoh. Misalkan PC4 ini memiliki IP yang berbeda, yaitu apa yang itu? 192.168.1.70, karena itu sudah berbeda blok subnet ya, teman-teman. Untuk router sendiri, yaitu untuk bisa menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC4 ini yang blok subnetnya berbeda bisa berkomunikasi atau saling berinteraksi dengan PC2 yang blok subnetnya berbeda. Sampai sini teman-teman paham ya untuk konsep router dan switch. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang router, switch, IP public, IP private, terus IP versi 4, kita akan praktek, yaitu tentang prakteknya tentang switch. Oke, kita buka dulu aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Sebelumnya matikan data terlebih dahulu. Kita masuk dulu kepada Cisco Packet Tracer. Sebentar ya teman-teman. Oke, setelah masuk, kita akan diberikan kursor yang ini yang gerak-gerak ya teman-teman. Kita ke network device, kita ke end device, lalu pencet yang end device, yang ini yang end device, lalu kita pencet PC. Oke, PC-nya kita kasih 2 saja terlebih dahulu. Biar lebih enak, kita ganti dulu namanya. PC 2 dan PC 1. Oke. Terus setelah sudah masukkan PC, kita jangan lupa memakai switch ya teman-teman. Switch kita pakai yang pertama saja. Kita simpan di tengah-tengah. Oke. Kita akan mengkonfigurasikan dulu IP address-nya teman-teman. Sebelumnya kita pasangkan dulu kabelnya. Pencet yang ini, connection, terus yang automatically choose connection type. Oke. Kita sambungkan dari PC 1 kepada switch, lalu PC 2 kepada switch juga. Oke, ini sudah terhubung. Oke, kita akan mengkonfigurasikan IP address untuk PC 1 ini. Kita pencet desktop, lalu kita ke IP configuration. Oke, di sini untuk IP-nya, kita lihat dulu ke ini, ke yang tadi, contoh yang tadi. Lalu kita memakai IP yang ini 10.10.10, tapi blok subnet yang pertama yaitu 10 10.10
titik 10 titik 10. Oke. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255 terus titik, bentar dulu kita lihat dulu, 224. Aduh salah, 10 titik 10 titik 10 titik 10. Oke, ini 255 tadi teh 224. Oke, sudah. Lalu kita mengkonfigurasikan juga yang PC2. Kita pencet menu desktop, lalu yang ini IP configuration. Oke, ini IP-nya yang tadi 10.10.10. Namun sekarang titik 11 ya. Ininya sama kayak yang tadi 255.255.255.224. Oke, kita sudah masukkan konfigurasi IP address-nya. Kita akan mencoba apakah PC1 dan PC2 bisa saling komunikasi. Kita coba saja. Kita pencet PC1, lalu kita pencet command prompt, lalu kita ketik saja ping 10.10.10.11. Oke teman-teman. Jika ada tulisan macam kayak gini, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Oke. Gimana bang kalau nggak berhasil? Kalau tidak berhasil, kayak gini ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu IP configuration-nya jadi ininya 12. Oke. Kita ketik lagi, kita pencet lagi command prompt. Oke, kita ketik lagi ya. 10.10.10 lupa ping 10.10.10.11. Nah, tunggu teman-teman. Nah, ini gagal ya teman-teman. Soalnya yang ini IP-nya yaitu 10.10.10.12. Oke, ini kalau gagal ya teman-teman. Request timeout. Oke. Jika ingin cara sederhananya, kita chat saja yang ini, yang add simple pdup. Oke, kita pencet. Lalu kita simpan ke PC1, lalu kirimkan ke PC2. Oke, di sini ada tulisannya successful. Oke, sukses ya teman-teman, itu berarti. Jika ingin melihat simulasinya yaitu kayak gini. PC1 mengirimkan data kepada switch, lalu switch mengirimkan data kepada PC2. Oke, cara kerjanya begitu ya teman-teman. Oke, pause dulu. Oke, setelah itu kita akan mencoba 3 PC ya teman-teman. Namun sebelum itu kita pindahkan dulu, kita geserkan dulu ke sini. Ini ada data. Oke. Ya, pertama-tama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita pencet PC dulu, PC 1, PC 3, PC 4, dan PC 5. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah rapi, kita jangan lupa ya itu namanya switch teman-teman. Switch. Lalu simpan di tengah. Oke. Sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu oleh kabel. Sambungkan kepada switch ya. PC 3 kepada switch, PC 4 kepada switch, PC 5 kepada switch. Oke, setelah tersambung kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan pada IP yang ini teman-teman. Kita masukkan IP broadcast yang kedua yaitu 33. Jadi 10.10.10.33. Oke, ini ya kata tadi 224. Oke. Kita hapus 4 sama stop action 10.10.34. 224. Oke, salin
biar enggak ribet. Oke, dengan ini config desktop IP configuration atau 235. Oke, 255 255 aduh maaf teman-teman, 224. Oke, sudah teman-teman. Oke, kita coba terlebih dahulu. Apakah PC 3 dan sama PC 4 bisa saling berkomunikasi? Ternyata bisa ya teman-teman. Apakah PC 4 dan PC 5 bisa saling berkomunikasi? Oh, ternyata bisa juga teman-teman. Apakah PC 5 dan PC 3 bisa berkomunikasi? Oh, ternyata semuanya bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita hapus dulu. Oke, itu untuk praktek switch dengan PC 3 ya teman-teman. Jadi dengan PC 2 berhasil dan dengan PC 3 kita berhasil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kan ini teh ruangan 2, lalu ini ruangan 1. Kan ini berbeda blok subnet ya. Jadi bagaimana kita cara ingin berkomunikasi walau berbeda blok subnet? Yaitu kita harus menggunakan yang namanya router. Ini routernya ada banyak ya teman-teman tuh. Namun kali ini saya ingin memakai yang paling kanan. Nah, ini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Dan kabel ke switch pada switch pada router lalu teman-teman lalu router kepada switch. Jadi fungsi router ini adalah untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Oke, teman-teman, defaultnya ya, ini tidak ada yang namanya FA03. Bagaimana cara mengaktifkan kayak begini ya teman-teman? Kita pertama-tama ke menu option, langsung preference, kita kepencet always show port. Tuh, ya jika kita matikan akan tidak ada yang namanya FA tuh. Akan kosong gini ya teman-teman. Jika ingin dinyalakan tinggal nyalakan saja always show. Tuh, baru ada yang muncul kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman. FA ini namanya interface. FA apa yang terhubung oleh router yaitu FA00. Oke, kita sambungkan dulu kepada routernya, kita ke config, lalu kita ke fast ethernet. Kan ini masih merah ya teman-teman, tuh merah. Jika kita di on kan akan hijau seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hijaukan terlebih dahulu. Untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.254. Oke. Ini untuk fast ethernet 0 ya. Lalu jika untuk fast ethernet 01 itu 10.10.10.33 kalau nggak salah. Oke. Ini yang 10.10.10.1 terus yang 10.10.10.33 itu namanya gateway. Jadi nanti pada setiap komputer kita akan memasukkan IP gateway-nya ya teman-teman. Oke, ini yang PC1 kita masukkan gateway-nya terlebih dahulu, yaitu tadi teh 10.10.10.1. Oke. Lalu yang ini juga PC2 kita masukkan gateway-nya. Tunggu 10.10.10.1. Oke. Lalu yang ini kok nggak ada? 10.10.10. Jadi titik 35. Oh, udah dipakai 36 ya teman-teman. 10.36. Tunggu.
Oke, tadi untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.33 kalau nggak salah. Begitu teman-teman. Oh, ternyata benar. Kita cek dulu. Oh, ya emang benar 10.10.33. Oke, kita samain juga ini gateway-nya. Kita 10.10.10.33. Oke, PC 4 sudah. Lalu ini tinggal PC yang terakhir, PC 5. Kita default gateway-nya ganti jadi 10.10.10.33. Oke, udah semua ya teman-teman. Kita akan coba dulu mengirimkan pesan pada blok subnet yang sama terlebih dahulu. Apakah PC3 dan PC4 bisa saling berkomunikasi? Oh, ternyata bisa ya. Sukses ya teman-teman. Apakah PC4 dan PC5 bisa saling berkomunikasi? Oh, ternyata pilot. Apakah ada yang gagal? Coba lagi, kita coba lagi. Kok pilot ya teman-teman? Kita lihat. Oke, benar. Udah benar kok teman-teman. Kita kirim lagi. Kok masih pilot ya teman-teman? Kita lihat lagi. Apakah ada yang salah? Ini udah benar kok. Apakah ngehang dari sananya atau tidak teman-teman? Tidak tahu. Soalnya ini kayaknya udah benar. Oh, sukses teman-teman. Berarti ngehang emang ngebug dari sananya. Jadi bisa 5 ke sini. Sukses ya teman-teman. Kita ulang lagi ya. Si kalian tidak percaya. Sukses. 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 Oke teman-teman. Untuk blok subnet yang kedua itu pada sukses semua. Apakah blok subnet yang pertama itu sukses semua? Sukses juga? Oh, ternyata sukses ya teman-teman. Oke. Kita mencoba dari blok subnet yang berbeda mengirimkan blok subnet pertama mengirimkan blok subnet yang kedua. Jadi kita akan mengirimkan kepada blok subnet yang berbeda. Apakah bisa? Ah, ternyata gagal teman-teman. Kita coba lagi. Oh, ternyata benar. Berarti itu ngebug ya teman-teman. Tuh. Ini bisa ya teman-teman. Sukses. Sukses. Oh, pilot. Berarti emang pilot pertamanya teman-teman. Kalau keduanya sukses tuh. Pertamanya pilot. Yang kedua, oh sukses langsung itu bisa. Apa yang PC1 juga bisa mengirimkan ke PC3? Oh, ternyata sukses bisa ya teman-teman. Bisa langsung tuh. Sukses ya teman-teman ya. Udah sukses. Oke. Sekian dari saya Muhammad Irsad Alfi-Jiryadi. Mohon maaf bila ada kata atau bahasa yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.